Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Anas di channel MA Tech. Lama banget kita nggak jumpa ya, karena hari ini tuh saya sibuk banget. Dan di video kali ini kita akan unboxing sebuah HP yang sangat menarik ya, yang saya dapat dari toko ijo. Dan ini adalah HP yang dulu itu keluarga dari flagship Samsung ya, yang harganya itu pernah mahal, sekitar 4,5 juta itu tahun 2014. Dan sekarang ini saya dapat dengan harga 499.000 aja. Ayo, kalian pada penasaran ini HP-nya apa? Yuk, langsung saja kita buka paketnya. Dan ini dia di dalam paketannya. Ini saya beli dengan harga 499.000. Dan di sini kita dapat sebuah kartu perdana dari Smartfren. Ini dia Samsung Galaxy S4 Mini. Nah, ini jadi ingat waktu itu saya pernah punya HP ini dan saya jual itu batangan laku 2,5 juta itu tahun 2014. Dan ini HP-nya kondisinya baru ya, tapi stok lama. Dan di sellernya itu katanya 4G. Tapi nanti kita coba aja, karena setahu saya untuk Samsung itu mulai 4G seri S itu Samsung Galaxy S6, S5 ke bawah itu masih 3G ya untuk versi yang Indonesia. Di sini ada sebuah kertas apaan ini? Line. Sekarang aplikasinya ini udah sepi ya, aplikasi Line. Dan ini dia untuk boxnya, khas dari Samsung zaman dulu. Di sini ada gambar si HP-nya, Samsung Galaxy S4 Mini. Untuk speknya di bagian belakang tertulis ini masih HSPA Plus atau H+, dual core, Krite 1,7 GHz, terus kamera belakang 8 MP, depan 1,9 MP, baterainya 1900 mAh, zaman dulu standar ya. Terus layarnya ini saya suka banget, yaitu Super AMOLED 4,3 inch, RAM-nya 1,5 GB, oke, GTI 9190. Ini dibuat di Cina kalau zaman dulu. Zaman sekarang itu ya HP yang resmi masuk ke Indonesia harus dibuat di Indonesia. Oke, ini masih tersegel, kita buka. HP baru tapi stok lama dari Samsung. Oke, di dalamnya seperti ini. Nah, di sini ada stiker IMEI. Terus ini dia si HP-nya. Mungil banget, 4,3 inch layarnya. Terus di dalamnya ini dapat buku panduan. Oke. Terus di sini dapat sebuah cadangan karet untuk earphone. Ini dia dapat earphone. Ini jelas semuanya original ya. Terus ada kepala charger. Ini single sign, outputnya 5 volt 1 ampere. Atau 5 volt aja. Kabel USB, jelas tipenya ini masih micro USB. Dan yang terakhir ada baterai. Baterainya tadi sudah kita lihat ya, yaitu 1900 mAh. Oke, ini saya rapiin dulu. Sekarang kita lihat di HP-nya. Ini mungil banget. Kalau zaman dulu sih ya nggak mungil-mungil banget, karena itu masih banyak yang pakai layar 4 inch tahun 2014 ya. Oke, ini kita lepas dari mana ya? Oh, dari sini. Ini oh seperti ini. Terus di depan ini juga ada plastik yang menempel. Mantap. Terus untuk framenya ini dari plastik yang zaman dulu itu penyakit Samsung gampang ngelupas. Bagian belakang ada tekstur seperti ini. Ini finishingnya glossy sih, tapi ada motif garis-garis kecil seperti ini ya. Ini keren banget kalau zaman dulu. Oke, kita buka di bagian dalamnya karena ini baterainya bisa dilepas ya. Nah, di dalamnya seperti ini. Ini masih single SIM. Terus ada slot micro SD. Oke, langsung kita pasangkan baterai. Moga aja ini baterainya masih ada ya. Karena dari tahun 2000 berapa itu? 2013 atau 2014 ada di gudang. Dan kita nyalakan. Oh, ternyata ini baterainya masih ada. Nah, sambil menunggu bootingnya selesai, kita lihat dari sisi per sisi. Di samping kanan ada tombol power. Terus di atas ada lubang jack audio 3,5 mm, infrared blaster, secondary microphone, dan di sisi kiri ada
tombol volume. Di bagian bawah ada port untuk ngecas yang tipenya itu masih micro USB. Terus lubang untuk mikrofon juga. Oke, bagian belakang ada lubang speaker, tulisan Samsung yang di emboss logam, LED flash, kamera, bagian depan lubang untuk earpiece, sensor-sensor, kamera depan, dan ada tombol untuk home. Ini khas dari Samsung zaman dulu. Oke, ini kita setting-setting dulu. Dan oke, ini sudah melewati setup wizard. Tampilannya seperti ini. Jadi keinget zaman dulu itu Samsung itu banyak kopiannya ya. Yang UI-nya itu saya suka banget, UI favorit saya yaitu TouchWiz seperti ini. Dan memang layarnya ini Super AMOLED dari Samsung itu saya akui jos banget ya. Dibandingkan dengan HP yang menggunakan Super AMOLED di HP lain itu kualitasnya beda sama Super AMOLED yang ada di Samsung. Oke, kita coba masuk ke pengaturan. Kira-kira ini Android-nya Android berapa ya? Pengaturan tentang perangkat. Nah, ini versi Android-nya jadul banget yaitu 4.2.2 Jelly Bean. Kalau saya lihat di GSM Arena itu dapat update terakhir di Android KitKat. Oke, ini saya coba install beberapa aplikasi tambahan dulu dan tunggu saya untuk kembali. Dan oke, ini sudah saya install beberapa aplikasi tambahan dan tadi itu saya cek di pengaturan ternyata dapat sistem update. Dan setelah saya update ternyata itu adalah update versi Android yang naik ke KitKat. Tadi bawahnya itu masih Jelly Bean. Dan ini ya mentok di sini aja ya, di KitKat. Untuk jaringan ternyata ini masih 3G Hub+. Jadi deskripsi dan judul yang ditulis oleh penjual yang katanya 4G LTE itu salah ya, alias nggak benar. Tadi belum kita lihat ya untuk sisa RAM dari 1,5 GB. Ini kan RAM-nya 1,5 GB. Nah, manajer aplikasi ini berjalan. Yang berjalan ya seperti ini ya. Ini sisanya masih 655 MB-an. Jujur sih, ini dari tadi saya pandangi layarnya itu bagus banget, Super AMOLED. Oke, kita cek. Nah, di CPU Z ya. Untuk hardware-nya itu pakai apa? Nah, di sini ternyata pakai Qualcomm. Ini spesial sih karena sampai saat ini biasanya Indonesia itu kebagian yang versi Exynos. Ini pakai Qualcomm Snapdragon S4 atau 400 1,7 GHz. Dan ini cuma dual core ya, 1,7 GHz, fabrikasinya 28 nanometer. Kalau di zaman dulu tahun 2013 ini prosesornya ya masih cukup bertenaga ya, dual core, dan ini keluarga Krite. Kalau di zaman sekarang itu Krite itu diteruskan dengan nama Kryo. Kalau dulu ya Krite. GPU-nya itu Adreno 305 500 MHz. Oke, resolusi layar 540 x 960 4,3 inch atau resolusi QHD. Ingat, Q kecil bukan Q besar yang kuat itu ya. Nah, total RAM, terus internal storage dari 8 GB itu yang bisa kita pakai 5 GB-an. Ini available-nya karena sudah saya install beberapa aplikasi tambahan masih 3,5 GB. Karena ya versi Android zaman dulu itu makan sistemnya cuma sedikit. Oke. Terus, aduh, ini ada iklan. Langsung ke home aja. Nah, pasti kalian penasaran untuk skor AnTuTu prosesor versi lama banget. Ini dapat berapa? Saya juga penasaran. Di sini tuh skornya dapat di angka 400. Salah. 46 ribuan. Snapdragon S4. Snapdragon 400. Dengan rincian agak lama ya, rincian seperti ini, CPU 22 ribuan dan GPU 2600-an ya. GPU-nya ini masih lebih baik sih dibanding MediaTek MT6737 atau MediaTek MT6739. Oke, terus kita cek apa lagi ya, kelengkapan sensor. Kalau keluarga dari flagship, ini flagship versi mini pasti lengkap. Di sini ada sensor, gyroscope, dan magnet. Gyroskopnya jelas hardware ya.
Oke, kita coba buka kamera belakang. Ini 8 megapiksel. Zaman dulu itu saya pernah punya, bagus banget ya, 8 megapikselnya. Dan di zaman sekarang ya ini masih lumayan sih, 8 megapiksel. Kita coba jepret ini aja. Oke, kita coba lagi. Oke, terus untuk kamera depan ini 1,9 megapiksel, atau tepatnya nyebutnya itu enaknya 2 megapiksel ya. Dan hasilnya seperti ini. Zaman dulu juga bagus banget, 2 megapiksel. Zaman sekarang ya masih lumayan sih, masih lebih baik dibanding 5 megapiksel HP lokal, atau bahkan 8 megapiksel masih lebih bagusan ini yang cuma 1,9 megapiksel. Kita coba jepret. Oke. Terus untuk rekaman video ini coba kita lihat ya. Untuk kamera belakang ini bisa merekam hingga resolusi Full HD 1080x1920. Sedangkan untuk depan ini bisa merekam hingga apa? Ini untuk di HD aja ya, 720x1280. Jujur sih untuk kameranya ini masih lumayan bagus, meskipun cuma 8 megapiksel. Nah, kita coba untuk nonton YouTube ya. Di daerah saya ini pakai operator Bayu, meskipun cuma H atau 3G, ini speednya masih kencang. Buat nonton YouTube di resolusi 720 itu masih apa ya, masih kuat, nggak buffering. Jaringannya cuma H+. Tuh iklan lagi. Ini coba kita setting ke resolusi tertinggi. Nah, di sini mantap sih. Biasanya kan untuk nonton video di YouTube itu menyesuaikan dengan resolusi layar mentoknya ya. Di sini bisa 1080. Meskipun layarnya ini cuma resolusi QHD, ini bisa memutar video di resolusi Full HD. Nah, ini kenceng banget sih di daerah saya. Buat streaming YouTube di resolusi Full HD, meskipun masih 3G, ini masih kenceng nih. Nah, ini masih ngangkat banget. No. Oke, mungkin itu aja sih ya untuk video kali ini, nostalgia dengan HP yang dulu itu saya pernah punya, yaitu Samsung Galaxy S4 mini. Jadi keinget-inget zaman dulu batangan itu laku 2,5 juta tahun 2014. Ini mungil banget. Oke, jika kalian suka dengan video ini silahkan klik like dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.